Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Karlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi menurut mazhab Fisiokrat dan mazhab merkantilisme. Dasar-dasar timbulnya mazhab Fisiokrat yaitu yang pertama, mazhab Fisiokrat tumbuh sebagai kritikan terhadap mazhab merkantilisme. Maksudnya adalah mazhab Fisiokrat tidak setuju dengan beberapa pemikiran ekonomi dari mazhab merkantilisme. Yang kedua adalah aliran Fisiokrat merupakan koreksi dari aliran merkantilisme. Pada aliran merkantilisme beranggapan bahwa sumber kekayaan adalah melalui perdagangan. Namun pada aliran Fisiokrat beranggapan bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber kekayaan yang berasal dari sumber daya alam. Yang ketiga, kaum Fisiokrat membangun teori berdasarkan dengan konsep hukum alam sehingga berbeda jauh dengan kaum merkantilisme yang menekankan pada perdagangan. Yang keempat yaitu berakhirnya aliran merkantilisme di Prancis. Salah satu tokoh dari pemikiran ekonomi mazhab Fisiokrat yaitu Jacques Turgot. Pemikiran ekonomi dari Turgot pada mazhab Fisiokrat sejalan dengan Francois Quesnay, yaitu sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama pada usaha di bidang pertanian. Oleh karena itu, Turgot memberikan dorongan agar usaha di bidang pertanian dapat ditingkatkan. Selain itu, Turgot juga berpendapat bahwa individualisme adalah hakim terbaik bagi keuntungan sendiri. Ia memperhatikan bahwa keuntungan sendiri sama baiknya dengan keuntungan raja menurut mereka. Tingginya tingkat harga tidak ada artinya bagi kesejahteraan kaum buruh. Dalam mazhab Fisiokrat, Francois Quesnay membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama adalah kelas masyarakat produktif. Maksudnya adalah masyarakat yang produktif mengelola tanah seperti tanah pertanian ataupun tanah pertambangan. Yang kedua adalah kelas tuan tanah, yaitu pemilik tanah yang dikenakan pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu kelas tidak produktif, contohnya seperti pedagang, karena pedagang hanya melakukan perpindahan tanpa melakukan proses produksi. Yang keempat adalah kelas masyarakat buruh, yaitu mereka yang menerima upah atau gaji sesuai apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, mazhab merkantilisme. Faktor yang mendasari pemikiran merkantilisme pada saat itu yakni adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Belanda, Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Perkembangan ekonomi Eropa yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional. Lalu faktor selanjutnya yaitu ditetapkannya logam mulia sebagai ukuran kekayaan suatu negara, karena nilai kesejahteraan yang tinggi dinilai dengan standar emas. Faktor selanjutnya yaitu adanya perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Para pedagang memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang lewat perdagangan luar negeri. Dalam merkantilisme ada beberapa cara untuk mencapai kemakmuran negara, seperti banyaknya aset berharga seperti emas, logam yang dimiliki oleh negara. Kekayaan dihitung berdasarkan banyak atau tidaknya aset emas dan logam. Lalu pada mazhab merkantilisme, kemakmuran juga dapat dicapai melalui perdagangan, khususnya yaitu perdagangan internasional. Jika ekspor di suatu negara lebih besar dibandingkan impor, maka negara tersebut mencapai kemakmuran. Surplus dari ekspor menunjukkan bahwa negara tersebut dalam ekonomi yang baik. Menurut Thomas More, yaitu salah satu tokoh dari mazhab merkantilisme, ada beberapa hal yang dapat mendorong surplus ekonomi, yaitu yang pertama yaitu kebijakan harga. Harga yang ditawarkan untuk ekspor adalah harga yang terbaik, maka dari itu harga dari ekspor cenderung lebih tinggi daripada impor. Yang kedua yaitu kualitas barang. Kualitas barang yang lebih baik tentu akan menimbulkan permintaan yang lebih besar di seluruh dunia. Oleh karena itu, barang dengan kualitas terbaik dapat meningkatkan surplus ekspor. Yang ketiga yaitu kebijakan pajak nasional. Bea ekspor harus lebih kecil karena bea ini akan dimasukkan ke dalam penjualan luar negeri. Bea impor harus rendah untuk barang-barang yang akan diekspor kembali dan harus tinggi untuk barang-barang yang cenderung dikonsumsi oleh warga sendiri. Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.